sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang Selamat datang Pak Yusuf dan Bapak Ibu guru semuanya. Gimana Bu? Kita mulai saja ya. Ya, bisa dimulai. Baik, sudah saya rekam. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya yang pada saat ini dapat berkumpul. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah yang diberikan kepada kita semuanya. Baik berkah yang diberikan secara eksplisit maupun berkah yang diberikan secara implisit. Eksplisit diantaranya yaitu kesehatan, di mana kita masih diberikan tubuh yang segar bugar, wajah yang cantik, tampan, rupawan, serta kesehatan yang lainnya. Kemudian juga nikmat implisit yaitu Bapak Ibu kesempatan yang mana kita masih diberikan waktu untuk dapat berkumpul, nanti belajar bersama untuk mengikuti sosialisasi serta diseminasi dari Bu Anita. Yang terhormat Bapak Yusuf Fitri, SIPMM, Kasih Diskesra GTK Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Yang saya hormati Ibu Anita Ika yang menjadi narasumber serta penyelenggara acara kita malam hari ini, serta yang saya hormati pula Ibu Sukesi MPD, fasilitator guru penggerak. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Mukti Setiowibowo SPD SD MPD sebagai pengajar praktik. Serta tidak lupa juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini yang penuh semangat tentu saja. Baik Bapak Ibu, seperti judulnya, flyernya yang sudah tersebar bahwa kita pada kesempatan kali ini akan mengikuti ada sosialisasi yang pertama, yaitu mengenai pendidikan guru penggerak. Kemudian juga nanti ada diseminasi dari Bu Anita Ika sebagai CGP Angkatan 5 guru penggerak ini dari SDN 3 Lebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah, dari acara ini Bapak Ibu yang kita harapkan adalah yang pertama pencerahan. Nah, pencerahan mengenai apa? Mengenai program ini, program dari kementerian ini mengenai pendidikan guru penggerak. Nah, ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu. Kemudian juga masih banyak pertanyaan di udara, di dunia maya maupun di dunia yang sesungguhnya. Seperti saya sendiri ini Pak Yusuf, jadi saya itu 2 kali gagal Pak Yusuf. Jadi angkatan 5 saya belum beruntung, kemudian angkatan 7 belum beruntung lagi. Tapi ini nanti semoga saya dapat semangat dari Pak Yusuf. Kemudian juga teman-teman seperti saya ternyata juga ada banyak Pak Yusuf. Kemarin juga WA, ayo ikut saja, mumpung ada Pak Yusuf, nanti silahkan tanya secara langsung bagaimana kiranya nanti apa yang harus kita lakukan agar kita
dapat seperti Bu Anita ini. Nah, Bu Anita ini sudah sampai diseminasi ini luar biasa. Nah, Bu Anita mungkin nanti juga bisa sharing kiranya nanti apa yang sudah dilakukan kok bisa sampai seperti ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kita benar-benar perhatikan, benar-benar kita dengarkan tips-tipsnya apa. Nah, kemudian untuk kegiatan ini nanti Bapak Ibu juga ada bonusnya. Jadi Bu Anita nanti akan memberikan paket apa yang telah dikerjakan selama mengikuti Buat program referensi gitu, Pak, ya. buat referensi. Jadi tugas-tugasnya itu nanti seperti apa saja Bu Anita sudah memberikan seperti contohnya nanti sekiranya seperti ini. Nah, bisa dijadikan pandangan untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti atau mungkin sekarang yang sedang mengikuti yang CGP angkatan 7. Nah, itu sangat benar-benar berharga. Jadi bahasan hari ini tuh isinya daging semua, bukan tubuh saya yang penuh daging tapi bahasanya daging semua itu. Ya, itu. Baik, sekiranya itu pengantar dari saya. Jadi selanjutnya nanti Pak Yusuf dulu nanti akan memberikan pesan-pesan informasi mengenai program pendidikan guru penggerak ini, baru nanti dilanjutkan diseminasi dari Bu Anita Ika. Seperti itu ya Ibu. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mengikuti kegiatan ini, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan dan dapat menghasilkan manfaat. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan kita bacaan berdoa, semoga acara berjalan lancar dan mendapatkan manfaat yang berguna untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Yusuf Fitri untuk memberikan informasi, pesan besar serta motivasinya. Silahkan Pak Yusuf, monggo waktu sepenuhnya untuk Pak Yusuf Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Ibu Anita selaku yang punya ide acara ini, luar biasa sekali, dan tentunya Mas Yuda yang membawakan acara ini, moderatornya sudah 2 kali ini ya Mas Yuda. Oke Bapak. Kita bersama-sama dalam satu frame. Dan tentunya tak lupa yang kami hormati Ibu Sukesi MPD, barangkali sudah rawuh selaku fasilitator, dan tak lupa juga Kepala Sekolah Hebat kita Mas Mukti yang mungkin juga sudah ada di Google Meet ini. Iya. Kemarin dihubungi Bu Anita, ya cukup surprise. Artinya surprise di sini setelah sekian lama vakum ya, artinya kami hanya bisa memantau di grup besar terhadap teman-teman CGP maupun teman-teman pengajar praktek, dan hari ini saya diminta sedikit waktulah untuk sedikit istilahnya memberikan informasi kaitannya dengan program guru penggerak ini. 3 hal tentunya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan program guru penggerak. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini teman-teman yang angkatan 5 ini sedang berproses menyelesaikan program-program di angkatan 7. Ini belum selesai, sekarang sudah maju di angkatan 8 ya. Dan hari ini mungkin sudah dibuka ya, kalau teman-teman ingin mendaftar di program guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan 8. Ini agak istimewa angkatan 8 ini, karena angkatan 8 ini meskipun baru akan dilaksanakan nanti di tahun 2023, tetapi
ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Silakan, nanti akan digabung. Jadi angkatan 8, angkatan 9, dan angkatan 10. Dan ini kuotanya cukup besar. Dan saya yakin Blora termasuk di dalamnya. Nah, teman-teman guru Blora, monggo, ini kesempatan yang luar biasa. Kuota yang melimpah, saya katakan begitu ya. Ada hampir berapa ya? Angkatan 8 itu sekitar 80.000, angkatan 9 20.000, angkatan 10 55.000. Wah, ini kan banyak. Jadi saya yakin teman-teman guru Blora akan sanggup. Jangan khawatir Mas Yuda, tetap semangat. Ya, itu tantangannya. Barangkali kemarin banyak dapat pengalaman ya, dari mencoba di angkatan 5, coba di angkatan 7, dan nanti saya doakanlah. Saya yakin teman-teman Blora itu sangat-sangat mampu untuk menembus program ini. Dan mungkin sedikit flashback sedikit ya. Jadi angkatan 5 itu Blora termasuk banyak. Ya, angkatan 7 lumayan, dan saya berharap nanti di angkatan 8 ini tambah banyak lagi ya. Kemarin saya ada pesan sedikit ya, sedikit dari Ibu Kepala Bidang Pembinaan Dikdas. Jadi ada beberapa teman di bawah ini kok malah nggak menyemangati untuk ikut ini ya. Saya yakin itu hanya penyemangat saja. Nah, monggo lah, jangan sampai ini tidak dimanfaatkan. Jadi angkatan 8, 9, 10 ini monggo dimaksimalkan sehingga bisa mewujudkan panjenengan menjadi calon-calon guru penggerak IPA di Blora. Yang mau mencoba pengajar praktek juga boleh ya. Yang pengajar praktek juga boleh. Malah ini juga sudah dalam proses pendaftaran. Silakan saja, itu sebuah pilihan ya. Jadi ini tidak terbatas hanya yang ASN ataupun P3K ya, PNS, P3K, yang swasta silakan bekerja juga mengejar ini ya. Jadi swasta asalkan telah memiliki masa kerja 5 tahun, silakan panjenengan semuanya bisa mendaftar di program ini. Keuntungannya apa sih menjadi guru penggerak? Kalau saya membaca testimoni yang sudah beredar ya, artinya pengalaman dari angkatan 1 kemudian sampai angkatan 5 ya, angkatan 6 yang hari ini juga sudah dibuka dan sedang dalam proses modul-modul awal ini luar biasa. Artinya banyak sekali pengalaman yang bisa diperoleh selama menjadi calon guru penggerak ya, banyak sekali. Bagi teman-teman yang sudah jadi guru penggerak ini, ternyata siswa-siswanya juga tambah senang ya. Ternyata bapak ibu gurunya ini artinya banyak inovasi ya, banyak inovasi, banyak kreativitas, sehingga anak ini merasa tidak hanya mendengarkan saja sebagai murid. Jadi anak-anak ini yang diajar oleh guru penggerak ini termotivasi karena ada ruang-ruang kreativitas ya, ruang-ruang kesempatan yang diberikan ke guru penggerak itu, sehingga anak-anak semakin bersemangat, semakin kreatif, berani berbicara ya, berani berpendapat ya. Ajang kreativitasnya benar-benar muncul sebab diajar oleh teman-teman guru penggerak ya. Kalau kemudian sampai dengan hari ini barangkali teman-teman semua belum ada di area itu, nggak usah patah semangat, tetap semangat ya. Jadi ini masih banyak sekali kesempatan, karena kalau dalam rancangan Kemendikbud ini rencananya nanti sampai angkatan 13 ya, kalau tidak salah sampai angkatan 13, jadi masih panjang ya. Kesempatan pertama belum, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang kami harapkan. Jadi kami berharap teman-teman semuanya beraktivitas lah, mencoba ya. Jangan guru era sekarang harus beda ya, harus benar-benar kreatif, berani menerima tantangan ya. Jangan hanya berdiam dan di zona nyaman ya, harus berani beda ya, out of the box ya.
terkait dengan di media sosial ya, kaitannya dengan RUU Sisdiknas ini yang pada rame, saya kira sudah banyak yang tahu ya, kementerian sudah merilis apa yang ditakutkan itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi malah nanti RUU Sisdiknas ini kalau kita baca dengan baik, dengan cermat ya, dengan penuh referensi yang banyak, ini sesungguhnya malah lebih akan menarik bagi teman-teman guru ya. Jadi sertifikasi pendidik itu tidak akan hilang. Ya, itu yang kemarin sempat dirasakan, ditakutkan teman-teman, enggak hilang. Tetap malah semakin diperhatikan ya. Teman-teman yang belum bersertif juga nanti tentunya akan lebih diperhatikan lagi ya. Itu jadi teman-teman calon-calon guru penggerak Blora, kalau ada informasi apapun ya, yang sekiranya informasi itu masih ragu ya, bolehlah ditanyakan ke Dinas Pendidikan, karena bagaimanapun juga Dinas Pendidikan ini kan rumah besarnya panjenengan semua ya. Silahkan aja tanyakan ke kami, insya Allah kami pasti terbuka ya. Apalagi hari-hari ini teman-teman guru, kami sedang melakukan perubahan besar ya di Dinas Pendidikan. Sekarang sudah ada layanan terpadu ya. Layanan terpadu itu artinya teman-teman semuanya kalau membutuhkan informasi, mengadu terhadap apapun, layanan kami sudah sangat terbuka ya. Jadi tidak ada lagi Dinas Pendidikan itu menakutkan, enggak ya. Dinas Pendidikan baik. Ini rumahnya panjenengan semua. Jadi kalau sekarang tidak ke Dinas Pendidikan, saya yakin panjenengan akan melihat perubahan-perubahan itu. Dan itu memang komitmen pimpinan, Bapak Kepala Dinas. Jangan sampai Dinas Pendidikan merah layanannya ya, karena kemarin kami dalam penilaian Ombudsman ini merah. Ya, jadi ini perlu dukungan panjenengan semua. Yang kebetulan hari ini ada di frame ini, tolong kami dibantu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan yang terbaik untuk pendidikan ya, karena memang tupoksi kami juga kaitannya dengan masalah pendidikan. Dan juga mungkin buat teman-teman ya yang belum ada di Dapodik, kemarin kami sudah membuat surat kepada teman-teman semua ya, tolong disampaikan ya kepada teman-teman yang masih GTT ya, masih PTT, silahkan, ini ada kesempatan, ada ruang untuk panjenengan semua mendaftarkan dirinya dalam Dapodik, dan tentunya ya syarat-syarat itu harus dipenuhi ya. Kami akan memberikan layanan yang terbaik ya. Jadi kalau ada kesulitan ataupun apapun itu bisa dikomunikasikan lah ya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, semuanya pasti bisa diselesaikan ya. Jadi monggo teman-teman GTT, PTT yang setelah 12 Maret 2019 kalau memang memenuhi persyaratan silakan bergabung di Dapodik ya. Kemudian yang paling terakhir mungkin hari-hari ini juga teman-teman yang non ASN ya sedang proses pendataan ya, itu program pemerintah dan monggo lah disukseskan bersama, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bagian dari skema pemerintah ya, skema pemerintah untuk biar teman-teman guru maupun tenaga kependidikan ini ada ruang untuk mengabdikan diri kepada negara, dan tentunya dengan perhatian yang lebihlah dari negara. Saya yakin negara ini kan maju juga dari panjenengan-panjenengan semua ya. Dan tentunya kalau Anda semuanya nanti jadi guru penggerak, tentunya nilai akan semakin plus ya. Saya berkeyakinan kalau panjenengan semuanya nanti jadi guru penggerak, pasti akan menjadi guru-guru hebat ya. Hebat yang berintegritas ya. Jadi tidak cukup hebat tetapi juga berintegritas. Saya kira mungkin itu ya poin-poin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Anita yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Ya, jadi ini luar biasa. Selamat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman akan semangat mengikuti kegiatan ini. Apalagi tadi katanya Mas Yuda ya, ada bonusnya ya. Bonus ini Mas Yuda, ya.
Ini bagian dari pengalaman Bu Anita selama mengikuti kegiatan CGP. Nah, ini luar biasa kan? Jadi kalau nanti panjenengan sudah lolos, lah ini kan banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan Bu Anita, coba dibagikan. Memang guru itu harus berbagi ya, jangan ilmunya diambil sendiri. Kalau bisa berbagi sama teman-teman juga ya. Itu jadi hebat kalau semuanya itu ya. Jadi karena itu Bu Anita, kemudian Bu Fasilitator, Mas Mukti selaku PP-nya Mbak Anita ya, dan Mas Yuda, tetap semangat teman-teman yang lain. Itu saja. Terima kasih, dan mungkin saya setelah ini mungkin tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian karena kebetulan ada acara yang harus kami ikuti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf, informasi yang sangat bermanfaat sekali serta begitu jelas guys. Jadi ketika ada kegaduhan di antara rekan-rekan kita sudah bisa menjawabnya. Jadi tidak simpang siur lagi karena informasinya valid ini dari Pak Yusuf, Bapak kita. Wah, Bapak kita. Bapaknya guru-guru Kabupaten Blora ini Pak Yusuf gitu. Ya gitu, terima kasih Pak Yusuf atas motivasinya juga. Semoga dapat menginspirasi serta menambah semangat dari teman-teman yang akan mengikuti program guru penggerak ini. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Pak Yusuf tadi dijelaskan mengenai bahwa guru ini harus berani dan berbeda, kemudian juga harus lebih kreatif dan juga inovatif. Nah, kita memang mungkin ya sudah menjadi guru lebih dari 5 tahun barangkali. Nah, apakah sebenarnya yang kita lakukan ketika menjadi guru ini sebenarnya sudah work it atau sudah sesuai apa belum sebenarnya? Nah, kita tidak tahu ya apakah seperti itu yang kita lakukan setiap harinya dengan cara mengajar yang demikian itu sebenarnya masih sesuai atau tidak. Nah, apakah itu sudah termasuk nantinya budayanya dalam mengajar itu termasuk budaya yang positif? Apakah siswa senang dengan hal-hal yang demikian? Apakah siswa itu tertarik? Apakah siswa itu akan lebih betah dalam belajar di sekolah? Nah, hari ini pada kesempatan kali ini hal demikian akan dijelaskan oleh Ibu Anita, di mana beliau sudah mengikuti program guru penggerak sudah hampir berapa bulan gitu. Nah, dari beliau mungkin kita nanti akan dapat pencerahan sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, sesuai keadaan saat ini atau belum, bagaimana siswa kita, apakah selama ini kita itu masuk atau sesuai keinginan siswa kita, apakah pembelajaran kita itu bermakna ataupun inovatif, kreatif. Nah, hari ini Bu Anita akan menjelaskan sebenarnya guru itu harusnya seperti apa sih dalam budaya positif, mengembangkan budaya positif, apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Nah, hari ini Bu Anita akan menjelaskan itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak penjelasan atau diseminasikan dari judulnya Budaya Positif dalam Aksi Nyata dari Bu Anita Ika Yuliana. Baik, waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Anita Ika Yuliana untuk mendiseminasikan budaya positif dalam aksi nyata. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Bu Anita. Iya, terima kasih kepada Bapak Satria Yuda, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran atau kerawahan panjenengan dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, Bapak Ibu, selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf atas informasi yang sangat berharga untuk kami semua, juga kepada Bu Sukesi selaku fasilitator saya, dan kepada Bapak Mukti Setia Wibowo selaku pengajar praktik saya. Nah, benar, sebelumnya saya beri pengantar bahwa kegiatan guru penggerak ini memang benar memberi dampak positif sekali
Dan saya merasakan sendiri, saya dalam kegiatan pembelajaran setelah menjadi calon guru penggerak ini menjadi semakin semangat, karena apa yang telah saya pelajari di dalam modul-modul di dalam kegiatan program guru penggerak ini memberi semangat secara intrinsik kepada saya sendiri. Ibu. Iya. Jadi kegiatan guru penggerak ini memang dampaknya sangat terasa. Nah, dampak tersebut nanti akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu guru apa sih dampaknya di SD saya. Nanti akan saya tunjukkan setelah materi budaya positif ini. Materi budaya positif ini merupakan salah satu materi yang saya terima di dalam kegiatan program guru penggerak ini dari modul 1. Jadi di dalam LMS itu ada 3 modul, dan sekarang untuk angkatan 5 sudah sampai modul 2, dan ini untuk diseminasi ini dilakukan di akhir modul 1. Nah, di modul 1 ini ada 4 submodul 1.1 sampai 1.4, dan yang saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru adalah modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Nah, langsung saja ini Bapak Ibu saya izin untuk share screen. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Untuk slideshow ya. Ya, sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kenapa ada bahagia? Nah, karena saya sebagai CGP itu merasakan bahagia selama program guru penggerak ini. Kenapa? Karena merasakan dampak-dampak positif dari kegiatan program guru penggerak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum mulai materi, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, apakah Anda setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba Bapak Ibu semuanya bisa ditulis di kolom chat. Apakah Bapak Ibu semuanya apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, ini sudah masuk beberapa, ada yang tidak setuju ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi pertanyaan kedua ini pemberian hukuman dengan positif. Jadi hal-hal positif, apakah itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak menurut Bapak Ibu guru semuanya? Ini ada yang jawab setuju. Jadi ada hal-hal positif, misalnya ada juga dulu saya juga pernah memberi hukuman ke anak menulis sebanyak 10 kali, menulis perkalian. Nah, itu apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Ini ada banyak sekali jawaban, ada ya dari Bu Endang Mulyani tidak setuju, dari Bapak Satria setuju, dari Ibu Ade Irma setuju, kemudian dari Ibu Fasih jika itu merupakan sebuah konsekuensi dari apa yang disepakati sebelumnya tidak apa-apa Bu. Oke.
Kami simpan dulu jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, kami lanjut ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan, berarti memberi imbalan ya. Memberi imbalan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah setuju atau tidak Bapak Ibu? Diberi imbalan anak-anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini banyak yang setuju ya. Ada yang setuju dari Bu Rizka, kemudian dari Ibu Fasi tidak setuju karena dapat ketergantungan. Kemudian dari SDN 1 Ngawen bukan imbalan tapi apresiasi. Nah, ini ya memberi penghargaan, apresiasi. Setuju bahwa reward dapat meningkatkan motivasi siswa. Dari Bu Ade Irma, kemudian ada Ibu Lina, tidak setuju karena bersifat sementara. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Jadi dengan materi ini nanti kita dapat oh ternyata hukuman itu, nah seperti itu. Oh ternyata pemberian hukuman dalam hal positif itu akan memberi dampak seperti ini. Oh untuk memberi reward atau penghargaan itu nanti akan berdampak seperti itu. Nah itu nanti akan kita bahas, kita kupas tuntas di dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, maka dari itu Bapak Ibu semuanya kita simak baik-baik. Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari selama menjadi guru ini sudah benar atau belum? Kami lanjutkan. Ya, topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu yang pertama ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, nanti kita juga membahas tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang materi yang pertama yaitu perubahan paradigma. Nah, kita ilustrasikan ya Bapak Ibu semuanya. Ada A dan B. A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobatlah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, anggap saja apa yang Anda kepal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian teman Anda, ya ini Bapak Ibu bayangkan ada teman Anda yang mencoba membuka kepalan tangan Anda sekuat tenaga dengan berbagai cara, ingin meminta benda berharga yang Anda kepal. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, mungkin juga merayu, atau menyuap barangkali. Apa saja dilakukan oleh teman Anda itu agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, pertanyaannya, jika hal itu terjadi kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalanya, tangan Bapak Ibu semuanya? Coba bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat untuk jawabannya. Apabila Bapak Ibu punya benda yang berharga, ingin direbut atau ingin dimiliki oleh teman Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan melepaskan kepalan itu atau tidak?
Jadi teman Anda atau teman Bapak Ibu mengancam, merayu, atau mungkin menyuap, diiming-iming, terus nanti saya beri uang yang lebih asal kepalamu kamu buka. Nah, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat apakah Bapak Ibu membuka atau melepaskan. Nah, ini ada jawaban dari SDA 1 Ngawen, tidak akan kulepaskan karena dia bagian dari hidupku. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu? Misal ada benda berharga di dalam kepalan, Bapak Ibu apakah ketika dibujuk, dirayu, disuap itu akan melepaskan atau tidak? Nah, jadi pada dasarnya tidak akan melepaskan ya, harus dipertahankan ya, betul sekali. Jadi harus dipertahankan, tidak ingin dilepaskan. Nah, itu berarti kontrol dalam diri itu kuncinya ada diri kita. Jadi bukan orang lain. Ya. Jadi selama ini kita tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Orang lain pun juga. Orang lain dapat mengontrol dirinya sendiri, tapi dia tidak dapat mengontrol diri orang lain. Karena kunci kontrol itu ada di dalam diri masing-masing. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol ini mengajarkan kita tentang sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Jadi sebenarnya guru itu tidak dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga ilusi. Jadi sebuah kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu tidak terjadi. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi perubahan paradigma itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi menurut kita dulu, kalau zaman dulu ya, mungkin saya sendiri sebelum mengenal pendidikan guru penggerak ini, saya merasa bahwa kita itu bisa mencoba merubah pandangan orang lain. Kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Sebenarnya tidak bisa. Jadi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perubahan juga dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya tidak, perilaku buruk itu bukan dilihat dari sebuah kesalahan. Tetapi semua perilaku dari orang itu memiliki tujuan, memiliki motif, tujuan apa seseorang melakukan sesuatu. Jadi bukan, walaupun orang itu mungkin melakukan kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran, itu bukan kesalahan, tapi dia memiliki tujuan atau motif. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu pemahaman saya dulu. Ternyata tidak. Ternyata hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon juga menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi ya, seperti dalam genggaman tangan itu sebenarnya yang bisa mengontrol diri
mengontrol kita adalah diri kita. Kalau kita tidak melepaskan, kita tidak membuka, nah kita tidak bisa, berarti kita tidak dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu untuk stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya menganggap bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya model berpikir menang dan menang, tidak ada menang dan kalah sebenarnya. Itu untuk paradigma perubahan. Nah, kita masuk ke materi disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Kalau mungkin selama ini kita menjadi guru, selama kita menjadi pendidik, hukuman itu menjadi suatu budaya di kita untuk mendisiplinkan anak. Sebenarnya kalau bisa kita sebagai guru jangan sampai menghukum anak, karena justru hukuman itu merupakan alternatif terakhir dalam mendisiplinkan anak, dan bahkan itu tidak dapat atau tidak digunakan sama sekali kalau bisa. Lanjut, sebagai pendidik apa toh tujuan kita sebagai pendidik? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu kalau bisa atau yang paling bagus itu disiplin anak berdasarkan motivasi intrinsik ya, jadi bukan ekstrinsik. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari beberapa macam motivasi anak itu apa saja, kemudian juga bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Kami lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi orang melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini merupakan motivasi yang paling rendah di dalam perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah. Nah, ini biasanya kalau bener atau masalah aku tak anuan. Nah, itu biasanya kan orang-orang seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi yang paling rendah dari diri manusia. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lanjut, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang kedua. Biasanya orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Oh, nanti saya biar dipromosikan, saya mau menjadi guru yang teladan. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu motivasi dari perilaku manusia. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu tadi yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir, nah ini motivasi yang paling bagus menurut saya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dalam diri. Nah, ini yang akan nanti kita tumbuhkan kepada diri
anak didik kita agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orangnya seperti apa apabila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi yang tertinggi yang paling bagus yang diharapkan ada di dalam diri peserta didik kita terutama. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Yang ketiga, pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari ketiga motivasi itu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Nanti selanjutnya akan akan saya jelaskan bagaimana cara-caranya menumbuhkan motivasi yang ketiga tadi. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu semuanya, baik itu murid atau kita sebagai orang dewasa melakukan tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi di dalam program Guru Penggerak ini saya dikenalkan atau kami sebagai CGP dikenalkan ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kadang orang melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup. Ada kesehatan, misalnya sakit, jadi mereka akan melakukan apa ketika sakit? Berarti dia mencari dokter. Nah, itu berarti kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan mendasar manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Nah, untuk kebutuhan yang kedua ini biasanya dilakukan anak didik kita, misalnya kan ada kita menjumpai anak didik yang manja dengan kita, nah kemudian melakukan apa yang kita perintah itu dengan bagus, itu mungkin karena ingin mencari perhatian dengan kita atau ingin dekat dengan kita. Nah, berarti anak didik kita tersebut dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang cinta dan kasih sayang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, untuk kebutuhan ini biasanya saya beri contoh itu ketika kita menjumpai anak didik kita ingin diakui teman-temannya. Aku untuk 100, nah itu berarti aku loh iso main sepak bola, aku loh bisa
bisa matematika, jago matematika. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa betapa menyedihkan. Biasanya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini biasanya anak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat dia merasa senang. Nah, itu biasanya ada anak yang melanggar peraturan, misalnya keplak ikan sana, Bu, aku nek keplak ikan jago aku itu Bu jadi merasa senang, Bu, saya happy. Nah, itu biasanya berarti dia menumbuhkan dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesenangan. Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu semuanya sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan apa untuk mendisiplinkan anak. Jadi kita harus tahu dulu dasar apa kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tersebut. Anak melakukan kesalahan, anak melakukan tindakan yang mungkin di luar disiplin atau indisipliner, dia itu sebetulnya ingin memenuhi kebutuhan apa toh. Nah, itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Selanjutnya ini untuk posisi kontrol. Nah, ketika kita sudah mengetahui, oh anak ini melakukan kegiatan tersebut, melakukan pelanggaran tersebut, itu ingin memenuhi kebutuhan dasar A atau kebutuhan dasar B. Nah, setelah itu, setelah kita mampu menentukan hal tersebut, langkah selanjutnya kita melakukan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu juga bermacam-macam, ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini seringkali mungkin ya, saya juga dulu mungkin sering melakukan hal seperti ini ketika anak melakukan indisipliner atau kesalahan, itu biasanya langsung saya hukum biar disiplin. Nah, saya beranggapan seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini ada dengan ojo ngono to kok rasakake karo bu guru. Nah, bu guru nah itu berarti membuat orang merasa bersalah. Nah, ada lagi dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini biasanya ada guru yang supaya anak bisa mengontrol anak-anaknya agar tidak melakukan pelanggaran, dia rangkul, dia dia jadikan teman, dia melakukan pendekatan kepada anak, dia menjadikan anak sebagai temannya. Itu posisi kontrol yang ketiga. Kemudian yang keempat, monitor, pemantau. Untuk posisi pemantau ini berarti mengawasi. Biasanya untuk posisi pemantau ini guru meletakkan pada tata tertib. Dia beracuan pada tata tertib sekolah. Nah, ketika anak tidak atau melanggar tata tertib, nah itu apa konsekuensinya? Itu biasanya dia beracu pada tata tertib. Kemudian nanti ada contohnya Bapak Ibu, ada videonya, jadi untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya tentang 5 posisi kontrol ini. Kemudian yang kelima yaitu manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru
dalam posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor. Nah, ini guru berperan sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan atas permasalahannya sendiri. Jadi untuk posisi manajer ini, guru dia tidak memberi hukuman, tidak memberi solusi, tapi dia menggiring anak. Dia menggiring anak untuk mengetahui atau mempertanggungjawabkan perilakunya, menyadari atas kesalahannya. Jadi ini menggiring anak lebih ke konseling ya. Jadi menggiring untuk anak mengakui kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahan tersebut. Itu untuk posisi manajer. Nah, ini ya. Jadi ada 5 posisi, kemudian penghukum. Nah, tindakan yang biasa dilakukan untuk penghukum kan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu kegiatan-kegiatan atau tindakan guru sebagai penghukum. Kemudian perkataannya itu juga seperti ini contohnya. Kalau kamu tidak seperti ini, Bapak Ibu guru akan. Nah, biasanya lebih nada keras ya. Akibatnya apa? Jadi akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Kemudian pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi biasanya kalau posisi penghukum ini, pola perilakunya anak itu justru malah berulang lagi, ingin melakukan kegiatan itu lagi. Motivasi yang berkembang yaitu motivasi ekstrinsik, karena dengan hukuman, disiplin dengan hukuman, jadi bukan dari diri dia sendiri, bukan dari anak itu sendiri, karena ada dorongan dari luar, dari hukuman itu tadi. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, tindakan yang dilakukan mendiamkan, menceramai, berkata halus, kemudian membuat anak didik kita menjadi rasa bersalah. Nah, perkataannya biasanya ciri-cirinya yaitu, Bapak Ibu kecewa sama kamu, Nak. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu itu tindakan yang salah. Nah, itu biasanya lebih ke halus, kemudian diceramai seperti itu. Akibatnya apa jika guru melakukan ke posisi kontrol ini? Itu akibatnya murid merasa bodoh atau nakal. Jadi dia merasa, oh berarti aku ini bodoh ya. Berarti aku ini nakal, aku dicap nakal sama Bapak Ibu guru. Nah, rasa rendah diri, jadi itu menimbulkan rasa rendah diri pada anak, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir. Kemudian untuk motivasi yang berkembang sama seperti penghukum, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ke posisi yang ketiga tadi ada teman, jadi membuat pemakluman, tindakannya membuat rasa maklum kepada anak, wes gak apa-apa, sesuk aja dibaleni meneh. Nah, biasanya gitu. Lakukan ya demi ibu ya. Nah, itu. Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Nah, ini akibatnya ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai teman, yaitu dia aku melakukan kesalahan lagi, paling dibela karo Bu Anita. Nah, paling nanti gak apa-apa, gak diseneni sama Bu Anita. Nah, itu yang tidak bagus bagi anak. Posisi teman memang mungkin ini kadang dilakukan oleh guru beranggapan bahwa ketika kita merangkul anak, ketika kita menjadi dunianya anak menjadi senang dengan kita, menjadi apa yang kita lakukan itu dituruti sama anak. Sebenarnya tidak. Jadi itu justru malah membuat pola perilaku anak menjadi kurang bagus, menjadi lemah, menjadi tergantung, cenderung menunggu. Jadi ketergantungan kepada kita. Motivasinya motivasi intrinsik. Jadi motivasi bukan dari dalam, karena dia memiliki kemauan
dorongan dari luar. Kemudian yang keempat yaitu posisi pengawas. Posisi pengawas ini tindakannya yaitu memantau, seperti pengawas ya, memantau, mencatat. Nah, kamu sudah tahu kan aturannya? Itu berarti dia melakukan, atau Bapak Ibu guru yang seperti itu melakukan posisi kontrol sebagai pengawas. Akibatnya apa? Murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan, murid mempertanyakan, kalau seperti itu berarti saya harus bagaimana, Bu? Dia tanya, dia bukan dari diri dalam dia sendiri. Kemudian orientasi pada ganjaran dan hadiah. Motivasinya motivasi ekstrinsik, itu untuk kontrol pengawas. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, ini tindakannya yaitu bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, di dalam teori kontrol manajer ini yaitu tindakan dilakukan membuat kesepakatan dengan anak. Apa sebenarnya harapanmu? Kamu melakukan itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan apa? Nah, seperti itu biasanya untuk manajer. Akibatnya apa? Anak bisa akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi anak merasakan apa ya untuk bisa melakukan memperbaiki kesalahanku itu bagaimana. Jadi anak berpikir sendiri, dia merenungi sendiri dari apa tindakan apa yang telah dia lakukan. Bagaimana ya, oh berarti tindakanku tadi salah, oh berarti solusi yang akan saya lakukan nanti anak akan digiring oleh Bapak Ibu guru seperti itu di dalam teori kontrol manajer ini. Nah, pola perilaku, disiplin dari dalam diri. Nah, yang diharapkan itu dari manajer ini, pola perilaku yang terbentuk pada anak yaitu disiplinnya berasal dari intrinsik, dari diri dalam anak sendiri. Kami lanjut. Nah, ini ada untuk memahamkan agar lebih paham lagi, ada beberapa contoh teori kontrol. Posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi Selamat pagi, Bu. Wah, Yang. Ya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah Nah, ini jam untuk 7.20. posisi Naren sudah kontrol tahu sebagai konsekuensinya jika pemantau. terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Memang kelihatannya bagus, cuman ini masih Posisi pemantau motivasinya masih mengandalkan ekstrim. penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi kontrol yang terakhir. Yang menurut saya yang paling bagus ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Jadi guru menggali terus sampai Ada, Bu. anak mampu Kakak saya, Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? mencari Selain solusi KMA, dari masalahnya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Ya, jadi berikut merupakan video contoh dari masing-masing posisi kontrol, dari yang pertama hukuman sampai yang terakhir manajer. Jadi menurut saya yang paling ideal, yang paling bagus itu adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer, karena di dalam melakukan posisi kontrol tersebut kita menghasilkan anak mampu menyadari kesalahannya dan mampu mencari solusi dari tindakannya. Jadi itu motivasi untuk melakukan solusi dari kesalahannya itu dari dirinya sendiri. Jadi intrinsik ya Bapak Ibu. Kami lanjut selanjutnya ya. Nah, tadi di dalam posisi kontrol manager disebut-sebut bahwa kayak ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas sebenarnya? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kita mengendarai
bila mengendarai roda 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, dalam melakukan itu tadi posisi kontrol, kita sebagai guru, langkah yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu akan memotivasi seorang diri dari dalam. Jadi kita membuat peraturan, ibaratnya gini, keyakinan kelas itu di dalam penerapannya. Kita membuat peraturan kelas, tapi peraturan kelas bukan guru yang membuat, bukan sekolah yang membuat, tapi yang membuat adalah murid-murid sendiri. Jadi usulan dari murid-murid sendiri. Jadi keyakinan dari murid-murid. Sehingga yang diharapkan dari pembuatan keyakinan kelas itu, karena mereka yang mengusulkan sendiri, mereka yang meyakini usulan-usulan mereka itu, peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, mereka sebisa mungkin untuk tidak melanggar dari apa yang telah mereka buat. Beda kalau yang membuat guru, biasanya kalau yang membuat orang lain itu anak tidak lebih cenderung untuk melanggar dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, cara membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Dengan ditulis beberapa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan dilarang misalnya dilarang makan di kelas. Nah, tidak seperti itu. Jadi berupa kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat atau pendapat, seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak terus keyakinan kelas satu untuk seterusnya, tidak. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan kondisi kelas tersebut. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini digunakan untuk melakukan itu tadi, posisi control manager tadi, ada step by stepnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu, langsung saja ke langkah-langkah ya. Ya, langkah pertama yaitu ketika kita akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, teori kontrolnya ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi langkah yang kedua setelah melakukan menstabilkan identitas, langkah kedua dalam melakukan teori kontrol manager yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas apa yang harusnya diterapkan atau dilakukan. Nah, itu nanti ada contohnya supaya lebih jelas. Nah, ini contoh kalimat dalam langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di tahap yang pertama itu biasanya pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa kita yaitu ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tahap pertama itu seperti itu. Jadi memberi pertanyaan-pertanyaan, tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Nah, tahap kedua, jadi supaya anak itu tidak terus takut, tidak merasa misalnya dipanggil ketika membuat kesalahan dipanggil guru, wah wes wedi sik, aku kok terus piye cah, enggak. Jadi diberi pertanyaan
pertanyaan itu untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu kamu pasti punya alasan. Nah, mengapa kamu melakukan itu? Nah, kamu melanggar peraturan atau kamu telat, pasti kamu punya alasannya, ditanya dulu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, pasti kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, itu untuk tahap yang kedua. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilakukan untuk tahap kedua. Kemudian tahap ketiga yaitu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Jadi di poin ini anak-anak diingatkan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sehingga tujuan dari tahap ketiga ini anak mampu mencari solusi dari tindakannya. Nah, ini dari teori budaya positif. Saya hentikan share screen dulu nih Bapak Ibu. Ya, materinya sudah selesai. Ya, materinya sudah selesai. Jadi ini dari materi budaya positif setelah saya implementasikan di lingkungan sekolah saya, videonya akan saya tayangkan. Ya, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, tidak saya putar secara keseluruhan karena mengingat waktu yang sudah malam juga, mungkin Bapak Ibu juga akan beristirahat. Jadi saya putar sekilas-sekilas saja. Jadi ketika saya membuat keyakinan kelas, saya membebaskan siapapun anak boleh mengusulkan pendapat tentang keyakinan kelas. Lanjut, setelah terkumpul, jadi setelah kumpul usulan-usulannya, kemudian saya meninjau ulang dari usulan anak-anak, saya tinjau ulang satu persatu, saya tinjau ulang. Mungkin ada anak yang tidak setuju dari pendapat si A, atau mungkin ada anak yang kurang atau anak yang ingin menambahi dari pendapat si A, saya tinjau ulang. Baru nanti tersepakati keyakinan kelas yang ada. Nah, itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas, baru ketika ada pelanggaran di kelas atau ada anak yang melakukan kesalahan, saya terapkan segitiga restitusi. Nah, saya tampilkan satu contoh saja. Kemarin saya membuat 2 contoh. Amel, apakah tahu kenapa wanita mengambil Amel di sini? Apakah benar wanita mendapat laporan bahwa Amel tadi pagi telah mengambil paksa kerjaan temannya dan mencantai? Benar laporan itu? Saya mengambil paksa kerjaan killer. Anda tahu itu tindakan yang salah? Ya, betul, aku salah. Ya, pasti Amel punya alasan mengapa Amel melakukan itu. Karena Amel ingin mendapatkan status guru. Ya, Amel tahu tentang keyakinan kelas kita. Apakah dari tindakan Amel itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin Amel ingin menunjukkan sikap yang baik dan tanggung jawab. Ya, jadi saya tutup dulu. Saya jelaskan sekilas saja. Untuk segitiga restitusi ini ada beberapa langkah setelah saya membuat keyakinan kelas, itu menjadi dasar saya dalam
melaksanaan segitiga restitusi, setelah melakukan penerapan segitiga restitusi dan testimoni dari siswa saya, oh ternyata ketika kita membuat kesalahan tidak melulu harus dihukum. Jadi kita guru bisa melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat anak menjadi menyadari kesalahannya, menyadari apa yang dilakukan. Oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Anak itu mampu menyadarinya hingga anak juga mampu mencari solusi dari kesalahannya. Oh ternyata kalau saya melakukan ini, sebaiknya saya seperti ini untuk menebusnya, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu materi budaya positif yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya juga mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena saya juga kaget juga ternyata antusias Bapak Ibu banyak juga yang gabung, jadi agak sedikit grogi juga. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan untuk link absensi mungkin bisa mulai di-share nggih Pak Satria nggih. Link absensi dan link kumpulan tugas-tugas. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Satria. Baik, terima kasih Bu Anita, sangat jelas sekali ya, kita tercerahkan bahwa selama ini kita menjadi guru kurang lebih sudah berapa tahun itu, saya sudah hampir lebih dari 5 tahun menjadi guru. Ternyata apa yang telah saya kerjakan itu masih banyak salahnya ternyata. Nah, dari penjelasan Bu Anita tadi kita mendapat pandangan baru bahwa paradigma saat ini itu sebenarnya sudah berubah. Jadi kita yang hobi, mungkin saya sendiri ya, itu saya hobi menghukum apabila siswa saya itu tidak sesuai dengan mungkin aturan, mungkin kesepakatannya, kita sering tegur seperti itu. Ternyata kurang tepat, ada hal yang lebih baik lagi ternyata. Nah, terima kasih Bu Anita, kita menjadi tahu sekarang bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu masih ada hal yang lebih baik lagi. Nah, intinya adalah tadi yang dapat kita ambil, kita membuat kesepakatan bersama antara guru dengan siswa kita. Kemudian apabila ada pelanggaran di situ tidak sesuai kesepakatan atau keyakinan yang dibuat tadi itu, kita buat siswa itu menyadari kesalahannya secara sendiri, secara pribadi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang tadi diperlihatkan oleh Bu Anita. Tujuannya apa? Yaitu untuk siswa itu mampu mencari solusi apabila dia sudah membuat kesalahan untuk tidak diulangi lagi. Secara garis besar seperti itu budaya positifnya Bapak Ibu. Berarti setelah ini tentu saja kita mendapat manfaat sangat besar sekali, bahwa memang benar, jadi lulusan dari guru penggerak ini benar-benar menjadi pembeda, berani, kreatif, inovatif, yang benar-benar menjadi harapan semuanya bahwa guru yang nanti bisa lulus dari guru penggerak ini akan benar-benar merubah pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Secara umum seperti itu Bu Anita. Kemudian demikian Bapak Ibu sekalian. Langsung selanjutnya closing statement aja Pak. Nah, selanjutnya untuk closing statementnya dari Bapak Mukti. Bapak Mukti. Untuk Pak Mukti, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Ya, bismillah. Terima kasih Mas Moderator Kak Satria. Terdengar suara saya nggih? Terdengar Pak. Ya, Pak, terdengar Ya. Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Sukesi masih nggak? Izin live Pak. Oh iya, ya dah.
Bapak Ibu, teman-teman pengajar praktik yang saya hormati, teman-teman calon guru penggerak, baik dari kelas saya atau teman-teman guru penggerak yang lain. Kemudian teman-teman guru yang lain, saya hormati pula. Terima kasih Bu Anita, saya mengapresiasi sekali kegiatan diseminasi Bu Anita yang dilaksanakan pada malam hari ini. Sangat luar biasa penampilan Bu Anita, antusiasme dari teman-teman peserta juga cukup luar biasa. Terbukti dari peserta tadi di awal mencapai 45-an saya hitung, dan sekarang sudah masih lumayan banyak, ada 26 peserta. Sudah ngantuk, Pak. Ya, ya karena kegiatan malam seperti itu, jadi Ya. harap maklum. Untuk singkat saja closing statement dari saya, yang intinya dari program guru penggerak ini adalah program yang sangat bermanfaat sekali, program dari Kementerian Pendidikan yang memiliki arah tujuan untuk menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Seperti kita ketahui, di Kabupaten Blora sudah berjalan angkatan 5, dan pada hari ini sudah kurang lebih sepertiga perjalanan ya. Sepertiga perjalanan, jadi masih ada 2/3 lagi. Ya, semoga teman-teman CGP bisa mengikuti, tetap semangat, bisa mengikuti kegiatannya dengan baik, dan harapannya nanti Bapak Ibu CGP lulus menjadi guru penggerak yang siap menjadi agen perubahan di wilayahnya kita masing-masing, menjadi agen perubahan untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk teman-teman guru, silahkan, ini ada kesempatan. Yang belum mendaftar, ini ada kesempatan untuk menjadi bagian dari agen tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar di angkatan ke-8 ya. Jadi hari ini sudah terbuka di akun kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut. Jadi harapannya nanti di Kabupaten Blora ini ada banyak calon-calon guru penggerak yang siap untuk merubah pendidikan, utamanya di Kabupaten Blora, kemudian nanti meluas sampai ke seluruh Indonesia. Mungkin saya kira cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi terima kasih Bu Anita. Saya apresiasi. Untuk teman-teman dari tim saya, silahkan untuk membuat acara serupa. Pak Makfur, Bu Fasih, kemarin Bu Siti Nur, Siti Masyarah, ya, juga silakan. Ya, Bu Sri Wulandari, silakan juga bisa. Ini programnya sangat baik. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti atas pesan-pesannya, kemudian motivasinya juga, serta Bu Anita juga terima kasih, juga para Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih juga. Selanjutnya sehat-sehat untuk Bu Anita yang sedang hamil tapi sudah mengikuti kegiatan dengan sangat luar biasa ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian juga sehat-sehat, jaga kesehatan, cuaca sedang panas, semoga sukses selalu untuk semua kegiatannya. Terima kasih Bapak Ibu, sangat bermanfaat sekali kegiatan seperti ini, dan saya tunggu untuk rekan-rekan guru yang lainnya untuk melakukan diseminasi. Flyernya pokoknya kirim, saya akan mengikuti karena saya sangat termotivasi sekali ini Pak untuk mengikuti guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kita foto kasih dulu. Oh iya, Foto dulu. Mungkin biasanya kalau malam itu Pak itu sudah, kalau yang putri tidak berjilbab jadi off cam. Ya, yang bisa saja, yang bisa. Nah, ya, yang bisa on kamera. Kita selfie bareng dulu. Ayo Pak Narto, kenapa ditutup lagi ya? Ayo dibuka lagi ya. Preman. Izin off cam.
Preman. Iya, macak preman kalau malam itu biasanya copot jilbab semuanya. Saya nggak pakai jilbab. Saya nggak pakai jilbab, terlihatin om. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, pokoknya Bapak Mukti, kemudian Pak Yusuf, kemudian teman-teman yang bergabung. Terima kasih atas antusiasme. Boleh keluar mic ya Bapak? Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Anita, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inpar Tuti, SPD SD, guru SD Negeri Tigang Lebur. Di sini saya adalah rekan sejawat dari Ibu Anita Ika Yuliana, SD Negeri Tigang Lebur. Menurut saya, setelah menerapkan segitiga restitusi ini, anak-anak lebih disiplin, tanggung jawab, memiliki kesadaran diri dalam berperilaku yang baik, dan juga saling mengingatkan kepada teman-temannya untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, dan tertib, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Jadi, segitiga restitusi ini sangat memberikan dampak positif bagi anak-anak dan kepada saya sebagai guru kelas 4 khususnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita telah berbagi ilmu kepada kami, Bapak Ibu Guru SD Negeri Tigang Lebur. Tetap semangat demi tercapainya pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 SDN Tigang Lebur. Setelah penerapan segitiga restitusi, yang saya rasakan adalah saya tidak merasa tertekan. Saya jadi bisa menyadari kesalahan saya dan mampu mencari solusi dari kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.